Salam jemaat Tuhan yang terkasih dan yang selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua, dan yang pasti kita semua berada dalam suasana yang penuh sukacita karena Tuhan masih mengizinkan kita ada dalam minggu yang akan kita memulai kebaktian saat ini. Dan karena itu tema yang akan kita renungkan dalam kebaktian minggu saat ini yaitu Yesus hadir dalam budaya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sangat diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suasana masyarakat bangsa dan dunia yang diselimuti kecemasan pandemi COVID-19, kita kembali memasuki perayaan bulan bahasa dan budaya. Biasanya pada bulan Mei ini, ibadah-ibadah kita menjadi perayaan yang meriah karena disemarakan oleh ornamen-ornamen budaya seperti tarian, nyanyian, syair, tenunan, alat musik, serta simbol-simbol budaya lainnya sebagai kekayaan anugerah Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita semua sebagai anggota Gereja Masih Injil di Timor datang dari latar belakang etnik yang beraneka ragam, sehingga ada banyak pilihan mengenai bentuk dan pesan dari perayaan-perayaan iman sepanjang bulan Mei ini. Di tahun ini pandemi COVID-19 memaksa kita untuk menghindari keramaian dan menjaga jarak aman. Kiranya perayaan bulan budaya dan bahasa itu tetap terselenggara di rumah masing-masing sebagai momen iman untuk memperkuat persekutuan dan merayakan kepelbagaian budaya, memberi harapan dan menyemangati karya bersama melawan pandemi COVID-19. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cerita dalam perikop bacaan kita hari ini mengisahkan tentang perubahan yang dialami oleh dua murid yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Jarak Yerusalem ke Emmaus itu berkisar 7 mil atau 11,26 km. Kepergian mereka ke Emmaus itu berlangsung dalam situasi keputusasaan. Tetapi perjalanan kembali dari Emmaus ke Yerusalem itu berlangsung dengan semangat yang berkobar-kobar, penuh harapan dan penuh sukacita. Perubahan yang sedemikian mencolok disebabkan oleh kehadiran Yesus di tengah mereka. Di tengah jalan menuju Emmaus itu, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus yang bergabung dengan mereka dengan menghadirkan diri sebagai teman seperjalanan. Tuhan Yesus mendengar mereka bercerita tentang kecemasan dan keputusasaan. Itu kita bisa baca dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus menjadi teman seperjalanan yang aktif. Ia mendengar cerita mereka dan memahami bahwa mereka sedang dalam kebingungan menghadapi perkembangan situasi di sekitar kematian dan kebangkitannya. Mereka belum mengerti bahwa Mesias memang harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus membantu mereka untuk mengingat kembali cerita-cerita kitab suci, apa yang pernah ditulis oleh Musa dan semua nabi tentang Sang Mesias,
Hal itu dilakukan untuk membangkitkan iman mereka. Dia menunjukkan titik kritis yang menyebabkan kecemasan dan keputusasaan, yaitu bahwa mereka tidak percaya akan semua yang telah dinyatakan oleh para nabi. Makna dari perjalanan ke Emmaus itu diperluas sebagai perjalanan melintasi keputusasaan menuju harapan. Jalan melintasi keputusasaan memerlukan wawasan yang luas, melampaui ruang dan waktu yang sedang dihadapi. Tuhan Yesus bangkit dan menjadi teman seperjalanan yang memungkinkan kedua muridnya itu melanjutkan cerita kesemasan dan keputusasaan dengan percakapan tentang tradisi-tradisi budaya, sumber-sumber pengetahuan, dan terutama kesaksian kitab suci, sehingga mereka tidak kehilangan iman kepada Allah sebagai dasar pijak dan sumber harapan bagi manusia dan dunia. Perjalanan melintasi keputusasaan menuju harapan, saudara-saudaraku, itu dimungkinkan oleh kebersamaan dan percakapan. Berlanjut pada tinggal bersama dan makan semeja. Tuhan Yesus menjadi teman seperjalanan pada tiap fase perjalanan itu. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Tata cara makan bersama seperti itu mengingatkan kedua murid pada apa yang pernah Tuhan Yesus perintahkan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-19. Baru pada saat makan bersama, kedua murid mengenal dan menyadari bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit, sedang bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kaitan cerita firman Tuhan hari ini dengan pergumulan pelayanan gereja Maseli Indiri Timur di bulan bahasa dan budaya tahun ini? Pada bulan Mei tahun ini, saudara-saudaraku, kita bergumul dengan 3 hal yang penting, yaitu yang pertama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang kedua kita menggumuli pandemi COVID-19, dan yang ketiga kita merayakan bulan budaya dan bahasa. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita memaknai cerita Injil Lukas tentang perjalanan 2 orang murid dari Yerusalem ke Emmaus dan kembali lagi ke Yerusalem sebagai perjalanan melintasi keputusasaan menuju harapan. Yesus yang bangkit telah menjadi teman seperjalanan yang aktif, mendampingi mereka melintasi keputusasaan dan memiliki harapan. Di jalan menuju harapan itu, saudara-saudaraku, ada tanda-tanda budaya yang terlintas jelas, yaitu jalan bersama, bercakap-cakap, tinggal dan makan bersama. Kita mengenal langkah-langkah kebersamaan itu sebagai tanda-tanda budaya keramatamahan dalam keluarga. Dapat dikatakan bahwa budaya keramatamahan saudara-saudara itu dalam keluarga membuka ruang kebersamaan untuk melintasi keputusasaan menuju harapan. Mengalami pandemi COVID-19 selama beberapa bulan, kita diharuskan untuk melakukan skema belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Sadar atau tidak, saat ini saudara-saudara, kita punya banyak waktu bersama keluarga dan menghidupkan budaya keluarga. Menyadari akan kerapuhan dan keterbatasan kita, maka Nats hari ini mengingatkan kita bahwa berjalan bersama, berbagi cerita dan makan bersama dalam keluarga itu begitu penting.
Tuhan Yesus, Dia berkenan menjadi sahabat yang menemani kita. Kita diajak untuk memanfaatkan momen bersama keluarga sebagai perjalanan melintasi keputusasaan menuju harapan. Cerita Injil Lukas menunjukkan beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dalam tiap-tiap keluarga, yaitu berbagi cerita kehidupan, memperoleh wawasan iman, dan melakukan ritual jamuan di meja makan keluarga. Kita bercerita, mengeluh, bertanya, apakah pandemi ini akan cepat berlalu? Bagaimana situasi hari esok dengan melihat hari ini? Kita mulai jenuh dengan keharusan menjaga jarak sosial dan jarak fisik, belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Rentang jarak yang panjang dan lama seringkali membuat kita bingung, cemas, dan putus asa atas apa yang kita ketahui, pahami, dan lakukan firman Tuhan, mengingatkan kita bahwa Yesus hadir di tengah situasi keputusasaan para muridnya sebagai orang biasa yang berjalan bersama. Mereka belum mengenalnya ketika kehadirannya telah mereka alami. Maka jangan pernah meremehkan mereka yang hadir bersama dengan kita dalam keluarga masing-masing. Tuhan bisa menghadirkan dirinya melalui orang yang kita sudah biasa bersama kita. Tuhan Yesus hadir sebagai orang yang peduli dan bertanya, yang bercakap-cakap, yang tinggal dan makan bersama. Menghadapi ancaman pandemi COVID-19, kita membutuhkan orang-orang yang menyapa, orang-orang yang memotivasi dan mendukung kita untuk tidak putus asa, tetap aktif melakukan upaya yang terbaik. Saudara-saudaraku, Kristus yang bangkit tidak membiarkan saudara dan saya sendirian menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Sebagaimana Ia menemani para murid yang sedang putus asa untuk melintasi keputusasaan menuju harapan, maka dalam hidup ini ketakutan dan keputusasaan bukanlah kata akhir. Kita percaya bahwa manusia dan bumi ini dikasihi Allah. Karya keselamatan dari Allah sudah, sedang, dan akan terus berlangsung untuk seluruh dunia. Di dalam Kristus, saudara-saudara, Allah menghendaki kita berpartisipasi dalam karyanya dan menikmati janji-janji yang difirmankannya. Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kesulitan dan keputusasaan. Ia berkenan menjumpai kita, berjalan bersama kita, melintasi keputusasaan menuju harapan. Kita dapat merasakan kehadiran Tuhan yang memberi kekuatan melalui firman-Nya. Situasi kita saat ini, ketika kita menemukan diri kita berhadapan dengan ancaman corona, di tengah kecemasan ekonomi nasional, dan apa yang akan terjadi jika pandemi ini berkepanjangan. Yesus hadir dan bersama-sama dengan kita. Percayalah padanya bahwa Ia akan berada selamanya dalam persekutuan orang-orang yang beriman. Sebenarnya ketika Yesus telah menyatakan diri, maka mereka yang telah pindah dari Yerusalem ke Emmaus dimungkinkan untuk melakukan perjalanan balik dari Emmaus ke Yerusalem. Panggilan bagi kebangkitan
bukan untuk pindah dari Yerusalem ke Emmaus, tetapi panggilan untuk membalikan arah perjalanan dari Emmaus ke Yerusalem, dari perjalanan keputusasaan ke perjalanan harapan. Saya bisa membayangkan Bapak Mama saudara-saudara, percakapan yang Klopas dan temannya lakukan dalam perjalanan mereka kembali ke Yerusalem itu bukan lagi percakapan keputusasaan, tetapi tentang perayaan yang penuh wawasan iman. Semoga kita bergabung dalam percakapan ini ketika kita menyatakan bahwa Tuhan benar-benar telah bangkit dan Dia memulihkan dan memberi kita hadiah harapan yang dapat kita membagikannya dengan seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.